في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alehem Besem Hamasyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Syafa, dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom, Mbah. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Mbah, kita ini sudah lebih dari 1 tahun mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan pada awal-awal pandemi, sikap kita semua beragam. Ada yang menanggapi secara serius, rasional, melalui kajian ilmiah, bagaimana cara mengatasinya. Tetapi ada pula yang mengentengkan. Maksud saya optimisme keagamaan yang fatalistik. Mengapa gereja kalah dengan corona? COVID-19 tidak akan bisa menyerang orang beriman. Bagaimana menurut Babah? Iya, di awal-awal pandemi memang saya menyaksikan sendiri ya, melihat dari tayangan-tayangan YouTube, ada pendeta yang khotbah bahwa kita tidak boleh kalah dengan corona karena kuasa Tuhan di atas semua penyakit. Itu betul memang, tapi artinya ada kasus khusus yang semestinya para agamawan itu tidak sembrono di dalam menyederhanakan sebuah masalah. Ya. Atau membuat segala sesuatu menjadi oversimplicity. Betul. Karena apa? Ya betul secara iman ya, bahwa Tuhan itu berkuasa atas semua hal termasuk penyakit, kan begitu. Tetapi pada pihak lain kita juga tidak boleh fatalistik tadi disampaikan. Jadi misalnya lonjakan corona di Indonesia itu pertama-tama juga diawali dari kloster keagamaan. Jadi orang sudah ada larangan bahwa tidak boleh mengadakan atau menggelar pertemuan besar. Nyatanya masih menggelar pertemuan besar. Akhirnya kemudian menyebar kemana-mana. Betul. Nah, sampai yang terakhir ini sesungguhnya ketika banyaknya upacara di India di mana harinya itu berrentetan, kemudian ritual di Sungai Gangga itu yang membuat India kemudian meledak dengan kasus-kasus baru varian yang namanya Delta yang kemudian sekarang ini kita hadapi di Indonesia. Semestinya dari pelajaran-pelajaran sejarah seperti ini kita bisa merefleksi ulang. Bukan kita tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Betul. Ya, kasus di India misalnya. Saya bukan orang Hindu, tetapi dalam teologi agama Hindu itu kan dikenal dengan konsep pralina. Nah, konsep pralina itu di mana Tuhan dalam sosoknya sebagai Siwa itu sebetulnya sedang mendaur ulang ciptaan. Jadi ciptaan ini kan lama-lama kehilangan daya dukung lingkungan yang begitu dieksploitasi oleh manusia itu yang menyebabkan banyak hal harus diremajakan, harus dibentuk ulang. Itulah sebetulnya kuasa yang disebutkan dalam teologi Hindu sebagai pralina. Jadi pralina itu bukan dewa perusak seperti yang disalahpahami. Misalnya ya, gunung berapi itu jelas merugikan banyak umat manusia. Tetapi ketika dia meletus maksudnya. Ketika dia meletus, tapi akibat dari larva gunung berapi itu menyuburkan tanah-tanah. Jadi ketika Tuhan ini dalam konteks ini mendaur ulang ciptaan, sebetulnya ada, kalau istilah kita namanya providensia Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan. Tuhan kan pemelihara ciptaan. Dan Tuhan juga ingin dalam konteks umum ini, manusia ini umatnya sejahtera, ya, baik alam yang kaya dan
dan hasil bumi yang melimpah, itu kan alam perlu didaur ulang. Nah, dalam konteks daur ulang itu kemudian ada orang saleh yang menjadi korban dari bencana alam itu, tentu bukan berarti orang saleh itu dimurkai Tuhan, tidak. Ya. Sebab Tuhan tidak melihat kesalehan orang per orang, tetapi pemeliharaan umat manusia pada umumnya. Yeah. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu, saya kira tidak mudah kita melakukan oversimplicity terhadap masalah. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta, seorang kiai, kemudian wafat karena COVID, bukan berarti dia kurang beriman. Yeah. Ya, ada misteri ilahi yang kita tidak semua bisa pahami, tetapi yang jelas Tuhan itu menyelenggarakan kehidupan bukan hanya pertimbangan orang per orang, tetapi pertimbangan keselamatan untuk semesta. Makanya keselamatan itu tidak hanya dipahami sebagai keselamatan yang sifatnya antropologis, yang hanya berpusat pada manusia. Tapi keselamatan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keselamatan yang kosmologis, di mana Tuhan juga memelihara seluruh ciptaan. Selanjutnya, Bah, ada orang yang bertanya, kalau begitu Tuhan tidak melindungi umatnya. Bahkan ada yang kelewat optimis berkata, mengapa harus pakai masker? Secara alamiah kita diciptakan untuk bertegur sapa, untuk menebar senyum kepada setiap orang. Nah, menurut Baba gimana? Ya, itu kan kondisi normal. Ada hal-hal di mana alam ini kan dalam kondisi tidak normal. Ya, satu contoh misalnya ya. Kalau tadi saya tunjukkan tentang Tuhan yang mendaur ulang ciptaan, Tuhan yang berpralina untuk alam semesta. Sebetulnya kalau kita lihat saja epidemi atau pandemi yang lebih luas, seperti ini kan pernah kita alami sebelumnya. Iya, betul. Di Malang saja ini, misalnya itu pernah terjadi antara tahun 1911 sampai 1916. Oh, yang pes itu ya dari tikus? Ya, pes, karena waktu itu kita ini pada zaman Hindia Belanda itu kekurangan bahan makanan, terpaksa kita mengimpor dari Myanmar. Karena tanah-tanah rakyat itu dijadikan proyek penanaman tebu untuk pabrik gula. Nah, ketika dibawa dari Tanjung Perak, kemudian lewat kereta api setelah itu, dari Surabaya ke Malang, itu sebetulnya beras-beras atau itu mengandung ini jadi sarangnya tikus. Lalu kemudian sampai di Malang, kemudian itu mewabah begitu cepat. Dan dari Malang kemudian ke Semarang. Dan itu sampai 5 tahun kurang lebih. Cukup lama ya? Cukup lama. Di Spanyol juga pernah ada seperti itu. Bahkan itu korbannya sangat besar untuk ukuran zaman itu. Betul. Jadi marilah kita melihat pandemi yang sekarang itu juga membandingkan dengan pandemi sebelumnya, apa yang di sana terjadi. Nah, soal kasus khusus tadi misalnya ya, kasus khusus. Memang kita kenapa harus pakai masker? Manusia kan harus senyum dengan orang lain. Itu dalam kondisi normal. Coba dilihat pada saat keluaran. Ada 10 tulah Makot Hamisrayim, ya, tulah-tulah Mesir. Itu kan terjadi mulai tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah ke-10. Pada saat tulah pertama sampai tulah ke-9 itu kan antara orang Israel dan orang Mesir kan memang tempatnya terpisah. Tapi pada saat mereka persiapan untuk meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya, Tuhan akhirnya memberikan persiapan bahwa Tuhan akan menulai anak-anak sulung. Anak sulung itu mati. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel? Dia harus dikarantina, harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah. Ya, itu terbukti dari dia harus mengurung anak domba itu sampai 14 hari. Artinya ketika itu orang Israel juga ada di rumah, di dalam karantina selama 14 hari itu. Kemudian pada malam hari ketika Tuhan benar-benar menulai tanah Mesir, domba itu disembelih dan darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel. Untuk menandai ya Pak? Untuk menandai, dan ketika malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba,
maka mereka diselamatkan. Maka dari situ muncullah spiritualitas Paskah. Tuhan berkata, ya, waraiti et hadam, dan ketika aku melihat tanda darah itu, ufesahti alaikem, maka aku akan lewat atas mereka. Jadi ini kasus khusus. Nah pada saat Paskah misalnya, pada saat jamuan Paskah itu roti tidak beragi. Lah orang bertanya kalau dalam kondisi normal. Di seluruh dunia Timur Tengah secara khusus yang makan roti dari gandum yang dibuat kubus gitu ya, atau ais di Mesir. Itu semua kan harus diragikan. Dikasih ragi, betul. Loh kenapa Tuhan itu melarang membuat roti tanpa ragi? Lah ini kan kasus khusus. Bahkan dalam kondisi yang sangat darurat seperti itu, siapa yang memasak roti dengan ragi harus dimusnahkan di tengah-tengah orang Israel. Ini konteks khusus yang tidak bisa diterapkan dalam segala kasus, segala zaman, segala peristiwa. Ya kasus khusus seperti itu yang harus dipelajari, tidak bisa dipukul rata. Iya betul. Jadi dengan pandemi kita sekarang ini, memakai masker itu sudah sebuah kewajiban ya. Bahkan mencuci tangan misalnya. Mencuci tangan itu di dalam kitab Taurat malah itu ada aturan khususnya ya. Itu kan sebetulnya konteksnya bagaimana secara medis itu mereka berada di tengah-tengah padang gurun dan tentu itu kotor, maka disiplin untuk membasuh tangan yang kemudian menjadi hukum teharot. Teharot itu artinya taharoh dalam bahasa Arab, itu kan menjadi peraturan sendiri ya, menyucikan membersihkan dirinya di padang gurun, itu kan menjadi peraturan tersendiri. Bahkan ketika menangani penyakit misalnya, orang yang terkena lepra, karena tentu waktu itu dunia medis belum secanggih sekarang, itu juga memerlukan waktu karantina 14 hari, tidak boleh disentuh. Nah sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran, ilmu medis, maka sekarang lepra bukan lagi penyakit menular. Tapi artinya teks-teks keagamaan itu harus dilihat konteks historisnya. Lalu di atas konteks historisnya itu kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di satu zaman, satu peristiwa tertentu tidak bisa secara general untuk mengukur zaman yang berbeda dengan konteks dan tantangan yang berbeda pula. Seperti itu seharusnya orang beragama itu mesti lengkap. Bagaimana kita beriman secara cerdas gitu loh. Iya, betul. Berarti memang kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, karena itu pun kalau dilihat dari sejarahnya pernah ada juga aturan-aturan seperti itu ya, seperti 5M kita sekarang, Mbak. Iya, betul. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas. Di dalam sejarah kita juga pernah ada hal-hal seperti itu, aturan-aturan seperti itu ya. Dan kalau kita bisa saksikan itu sekarang menyebar di banyak artikel, itu bagaimana orang pada masa mengalami pandemi Spanyol atau epidemi Spanyol itu orang pakai masker. Pakai masker, dengan betul. Segala keterbatasan waktu itu loh, kira-kira 100 tahun yang lalu. Jangan-jangan inilah konteks di mana Tuhan mendaur ulang ciptaannya dalam mekanisme 100 tahunan. Siapa tahu semuanya itu adalah misteri ilahi, tetapi tidak semuanya juga harus dipahami secara secara sederhana, secara simpel. Ini sesuatu yang sifatnya sangat kompleks. Ya, baik, Mbak. Selanjutnya, Mbak, bisakah Bapak jelaskan apakah kisah tulah Mesir itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Misalnya sebagai referensi biblical untuk memahami pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Ya, saya kira bisa ya. Sebab alam ini tentu berada dalam hubungan conditio sine qua non. Hubungan sebab akibat, dan itu sendiri hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Pada tahun 1996 itu pernah ada dua ilmuwan dari Inggris namanya Curtis Mallow dan satunya John Marr. Dia mencoba untuk melakukan analisis secara ilmiah tentang 10 tulah Mesir. Itu ditulis dalam judul bukunya An Epidemiologic Analysis of the 10 Plagues of Egypt. Jadi
analisis secara epidemik mengenai 10 tulah Mesir. Nah dia memiliki teori seperti ini. Dan ini tentu menarik untuk kita pertimbangkan ya. Sebetulnya yang disebut air menjadi darah pada tulah pertama itu sesungguhnya disebabkan karena alga merah. Alga merah yang muncul seperti ganggang merah itu yang muncul ketika sungai Nil itu surut. Nah, ketika itu kemudian alga merah ini menyerap oksigen dan itu bisa memunculkan racun. Karena racun yang disebabkan oleh alga merah ini, maka akhirnya ikan-ikan di sungai Nil itu mati. Kemudian kataknya naik ke darat dan akibatnya karena habitat katak itu terganggu, jadi artinya karena sungai yang memerah tadi kataknya pada masuk ke daratan, ke seluruh kota itu, maka wabah ya, wabah misalnya akibat karena serangga, kemudian karena penyakit itu kemudian ternak-ternak menjadi mati. Jadi itu sebuah rentetan kondisi sine qua non yang kompleks itu. Tapi kenapa sungai Nil surut ya? Ada analisis lain. Peristiwa keluaran itu terjadi sesuai dengan analisis dari banyak sarjana biblikal itu abad ke-15 sebelum Masehi. Saat itu terjadi meletusnya gunung berapi Santorini. Di Yunani. Dan akibat letusan dari gunung berapi di tempat yang jauh itu menurut analisis ini kemudian menyebabkan banyak fenomena alam di negara tetangga yang berubah termasuk Mesir. Ya, karena kita ingat tidak jauh Mesir dengan Yunani. Ketika Gunung Krakatau meletus. Itu ledakannya sampai sangat jauh sekali. Dan tentu karena waktu itu tidak secanggih sekarang dalam mengabadikan peristiwa itu, maka banyak yang terlewat. Tetapi analisis seperti itu menarik. Jadi artinya bahwa Tuhan itu ya bisa menggunakan alam semesta ini ciptaannya kok untuk menyatakan karyanya itu. Berarti pemahaman kita selama ini bahwa mujizat itu seperti simsalabim tanpa kaitan sama sekali dengan fenomena alam itu tidak sepenuhnya benar ya, Bah? Iya, begini ya. Kita tidak boleh mempertentangkan antara analisis alamiah dengan mujizat. Karena keduanya itu saling berkaitan ya. Ada ahli yang memperkirakan kenapa Laut Merah itu surut. Atau katakanlah Laut Teberau. Disebut Laut Merah itu bukan hanya karena terjemahan Inggris red menjadi red itu tidak. Red menjadi red, sorry. Bukan hanya itu. Tapi memang kalau kita berdiri di Laut Teberau, Laut Alang-alang seperti itu, laut apa itu? Laut Teberau. Mungkin kalau di Indonesia Segara Anakan gitu ya? Ya mungkin. Itu karena posisi bukit itu di seberang laut itu kan warnanya kemerahan. Nah itu pada saat tertentu orang bisa melihat warna air itu menjadi merah. Maka seperti bayang-bayangnya jadinya ya. Iya, dan itu sudah disebutkan teks-teks kuno sebelum terjemahan bahasa Inggris. Akibat letusan gunung berapi di tempat jauh, bagi orang Yunani yang mengalami itu mungkin memiliki refleksi yang berbeda dengan orang Mesir. Tapi karena akibat dari ledakan gunung berapi di tempat jauh itu menyebabkan misalnya surutnya sungai Nil. Dan itu benar-benar terjadi ketika Bani Israel menyeberangi laut itu ya, dan kemudian menjadi daratan kering. Nah, kejadian yang menimpa di satu belahan bumi yang lain dengan belahan bumi yang lainnya lagi itu berkaitan karena dalam providensia Tuhan. Jadi di satu tempat peristiwa meletusnya gunung itu mungkin suatu kejadian natural, tapi di tempat lain melalui dampak dari kejadian natural ini Tuhan membuat karyanya dahsyat yaitu ajaib. Kok ya begitu tentara Fir'aun mengejarnya, ketika itu kemudian mengembalikan airnya lagi dan mereka tenggelam, seperti itu. Di balik peristiwa historis itu ada pelajaran teologis apa yang Tuhan berikan, Bah? Ya tentu, karena kalau kita membaca Alkitab ya misalnya
Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 ya. Tuhan sendiri mengatakan bahwa tulah yang diberikan itu sebetulnya untuk menyatakan kemuliaannya atas dewa-dewa Mesir. Artinya Tuhan menunjukkan keunggulan dari dirinya menghadapi sistem keagamaan atau religi yang politeistik. Ya, makanya di dalam teks kitab Taurat itu disebutkan bahwa hukuman itu untuk Ubekal Elohim Misraim, untuk semua dewa-dewa orang Mesir. Dan itu berkaitan satu sama lain. Kenapa? Misalnya tulah pertama itu Sungai Nil menjadi air darah. menjadi darah, dam itu darah. Karena begini, dalam tritheisme Mesir kuno, di mana Isis, Osiris, dan Horus, bahwa Sungai Nil itu darahnya Osiris. Nah, Tuhan mau menunjukkan betapa kamu meyakini keperkasaan dari sembahan-sembahanmu yang tidak lain itu hanya fenomena alam saja. Maka sekarang Sungai Nil sudah menjadi darah. Dan apa yang diperbuat oleh Osiris? Yang kedua, kenapa itu kata? Ya, karena itu sebetulnya untuk mempermalukan Dewi Heket. Dewi Heket itu adalah istrinya Dewa Kum. Ya, digambarkan bahwa Heket itu adalah seorang dewi yang berkepala katak. Nah, itu digambarkan ketika para petani Mesir yang hidup dari limpahan Sungai Nil, ketika kemudian katak-katak itu berbunyi atau kodok ngorek itu di Sungai Nil, maka mereka biasanya berseru bahwa Dewi kita sedang meninjau Sungai Nil. Kemudian yang ketiga apa? Nyamuk. Ya. Nyamuk itu sebetulnya untuk mempermalukan Geb. Geb itu adalah dewa tanah. Karena apa? Karena dalam pandangan mereka nyamuk itu asalnya dari tanah. Tulah yang keempat itu kalau lalat itu lalat pikat ya. Lalat pikat itu sebetulnya Tuhan mau memberikan peringatan kepada umatnya tentang penyembahan dewi namanya Wajid. Makanya ada kota kuno di Mesir namanya Pir Wajid. Ya, itu sebetulnya digambarkan dengan seorang dewi yang bersayap, yang kepalanya itu adalah kobra. Dan kobra itu simbol juga yang ada di mahkotanya Fir'aun. Ya, dan betul. Kenapa dikaitkan dengan lalat pikat? Karena Wajid ini adalah seorang lady, seorang ibu, seorang dewi yang menguasai rawa-rawa. Dan rawa-rawa itu kan banyak lalat pikat dan serangga dan juga papirus. Karena papirus itu adalah simbol ketuhanan juga, karena dikaitkan dengan yang menjulang tinggi seperti piramid itu, pohonnya dan itu akhirnya menjadi bahan kertas. Termasuk ada sebuah naskah Mesir kuno namanya Papirus Ipuwer. Papirus Ipuwer itu memuat tentang bencana yang juga dicatat dalam Alkitab, yaitu tulah-tulah itu. Dan itu banyak mengonfirmasi kebenaran catatan kitab suci dari bahan papirus pula. Maka nanti Injil-Injil kita yang sangat tua, yang jaraknya antara penulisnya dengan teks tertua yang ditemukan hanya berjarak belasan tahun, itu juga ditemukan di Mesir. Misalnya naskah P52 yang sekarang disimpan di John Ryland Library, itu isinya Injil Yohanes dan sebagainya. Itu tentang lalat pikat. Kemudian berikutnya tentang hewan-hewan yang mati itu. Banyaknya serangga yang kemudian itu membawa virus ya kemana-mana, maka akibatnya adalah hewan-hewan ternak mati. Nah, hewan-hewan ternak mati itu sebetulnya menggambarkan apa? Apa yang mau Tuhan peringatkan dari orang Mesir adalah penyembahan Hathor. Oh iya, karena Hathor itu adalah lambangnya sapi lembu, lembu betina ya. Dan betapa kuatnya agama atau sistem politisme yang diideologikan itu. Karena 400 tahun bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, ternyata mereka tidak bisa memurnikan
emunah hajikhut mereka. Emunah hajikhut itu dalam bahasa Ibrani artinya keyakinan kepada keesaan atau emunat biluhi echad, keyakinan kepada satu Allah yang esa. Itu mengalami pengaruh buruk ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan kemudian bangsa Israel yang sudah terpengaruh dengan ideologi politeis tadi ingin sembahan yang lebih konkret. Kenapa Tuhan Israel yang dikisahkan Musa itu tidak kelihatan? Mereka ingin yang lebih konkret, lalu membuat patung lembu emas itu. Dan lembu emas itu adalah lembu betina. Jadi itu salah satu pengaruh dari salah satu pengaruh itu. Jadi artinya Mesir. kenapa Tuhan memberikan pelajaran itu? Tetapi itu kan berkaitan dengan spiritualitas bencana, keyakinan. Lalu yang dimunculkan di situ apa? Disiplin, aturan-aturan yang tegas dan sebagainya. Jadi tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Betul. Itu. Kemudian keenam itu hujan es. Nah hujan es itu sebetulnya mungkin ya seperti yang dianalisis para ahli itu karena mulai meletusnya Gunung Santorini itu. Dan itu apa yang mau ditekankan di sana adalah tentang Tuhan mau mempermalukan Dewi Langit. Dewi Langit yang namanya Nut ya. Dewi Langit Nut itu istrinya Geb, dewa bumi. Jadi apa yang dilakukan oleh Dewi Langit dengan itu? Tidak ada yang bisa dilakukan, berarti sesungguhnya ilah bangsa-bangsa itu tidak real. Itu hanya konsep yang ada di pikiran manusia. Nah setelah kemudian apa tadi? Hujan dari langit itu adalah sampar atau barah ya, penyakit sampar itu untuk mempermalukan Dewi Sekhmet. Siapa Dewi Sekhmet? Itu adalah pencipta wabah dan sekaligus dia dipercaya kuasa untuk menghentikannya. Baru kemudian belalang, ya kan? Belalang itu juga berkaitan dengan dewa juga karena apa? Itu mengganggu panen. Kenapa kamu tidak bersyukur kepada Tuhan yang benar? Lalu itu merupakan sindiran kepada misalnya Dewi Gandum, namanya Nepri, atau di musim panen Set, ya, atau itu Termutis, itu adalah dewa kesuburan. Baru kemudian gelap gulita ini yang tertinggi, karena dewa Mesir yang tertinggi itu ada Ra, Amon Ra. Jadi Ra itu adalah dewa matahari, makanya Potifera, ya. Kemudian itu banyak mewarnai nama-nama tokoh yang dikaitkan ketika bangsa Israel berada dalam setting sejarah Mesir. Baru yang terakhir, sebelumnya ya karena mereka tinggal di Goshen, tanah Ramses, setelah menjelang keluaran itu mereka harus bersiap-siap meninggalkan itu. Maka di situ dia mengalami karantina dulu. Ada yang punya teori begini, kenapa ketika orang-orang Israel selamat tapi orang Mesir mati misalnya. Itu karena ya dari segi tertentu yang Tuhan ajarkan bangsa Israel diajari lebih higienis daripada orang-orang Mesir seperti itu. Nah itu contoh-contoh seperti itu tentu ya itu mujizat. Kadang-kadang memakai hubungan dengan fenomena alam yang lain dan itu kuasa Tuhan. Wong Tuhan itu yang menciptakan hukum alam. Kan begitu. Apakah ada contoh lain dalam Alkitab yang lebih eksplisit tentang disiplin di tengah pandemi, Bang? Disiplin di tengah pandemi ya ada lah tentu. Misalnya kan tadi saya sampaikan. Ya tadi karantina. Karantina 14 hari, kemudian membasuh tangan, ya. Kemudian tidak boleh makan roti dengan ragi di saat mereka mengalami tulah. Ya, mereka orang Mesir mengalami tulah itu. Iya. Karena peragian itu kan sebetulnya pengawetan juga. Dan itu, ya saya bukan orang medis, tapi artinya pasti ada hubungan itu. Kenapa Tuhan melakukan disiplin itu? Tapi sekali lagi artinya, jangan setiap situasi kemudian dianggap normal. Maka kemudian sekarang ini betapa sulitnya orang untuk disiplin pakai masker. Betapa sulitnya orang untuk bergereja kan bisa di mana saja. Kenapa harus memaksakan diri ibadah secara langsung, secara offline? Kenapa tidak sementara waktu dulu? Coba, mungkin kita bisa baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26, ayat 20 sampai dengan 21. Bagaimana Tuhan memberikan contoh ketika dia menulai bangsa-bangsa
dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Bisa dibaca di sana. Iya. Baik, Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Iya, berarti ada waktu di mana orang harus taat pada pada aturan. Nah itu kan Tuhan memberi aturan. Kenapa dia harus tinggal di rumah dulu? Bukan berarti manusia kan diciptakan untuk selalu bertegur sapa. Ini situasi tidak normal. Kita harus melihat itu. Jadi kelihatannya ini saleh, tapi sesungguhnya salah. Gitu. Banyak orang saleh itu salah. Karena salah menerapkan teks. Kenapa? Secara historis kita perlu belajar. Bukan tanpa kebetulan kalau tadi misalnya tulah di tanah Mesir itu kenapa belalang, kenapa katak, kenapa lalat pikat ya, kenapa serangga. Ini Anda bisa lihat ketika kita membaca ini. Ini adalah tentang dewa-dewa dan mitologi Mesir. Termasuk dewa-dewa, mitos dan agama Mesir kuno. Dari sini bisa kita lihat semua. Sangat jelas ini. Jadi kalau kita belajar arkeologi dimanapun juga kita bisa melihat ini bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab itu bukan sekedar dongeng. Ya, tapi bisa diverifikasi secara historis. Betul. Jadi gambaran tentang misalnya Ra, misalnya bagaimana simbolnya Ra itu ditemukan di prasasti apa saja, kemudian peninggalannya apa. Ya misalnya ini satu contoh. Ini ada huruf hieroglifnya yang membicarakan tentang penyembahan kepada dewa-dewa Mesir, termasuk ini dewa matahari, ya, kemudian dewa bumi dan sebagainya, mitologinya seperti apa. Jadi itu harus melengkapi kajian kita. Pertanyaan terakhir ini, Bah. Apakah masih ada contoh kejadian pandemi di masyarakat kuno yang dikisahkan dalam Alkitab? Secara eksplisit memang tidak jelas, tetapi secara implisit ada. Yaitu ketika Rasul Paulus mengunjungi kota Athena. Lalu ketika dia dituduh mengabarkan ilah-ilah asing, maka Paulus mengatakan pertama dengan memuji kedalaman penghayatan religius bangsa Athena yang sangat beribadah kepada para dewa. Tetapi kemudian Paulus berapologetika. Dia mengatakan bahwa ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat satu mezbah yang tertulis di atasnya agnostoteo, kepada sembahan yang tidak dikenal. Nah, sembahan yang tidak dikenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, maka pertanyaannya, Allah yang disembah Paulus sama enggak dengan Allah yang disembah Athena? Kalau dikatakan tidak sama, kenapa Paulus mengidentifikasi pemberitaannya? Agnostoteo yang kamu sembah, itulah yang kuberitakan kepadamu. Tetapi ketika dikatakan sama, kenapa Paulus harus mengkoreksi pemahaman bangsa Athena yang keliru tentang Tuhan? Nah, di balik kisah itu sebetulnya menyimpan fakta sejarah yang sangat luar biasa. Dan itu bisa dicatat dalam sejarah bangsa Yunani sendiri. Nah, mustahil lah kalau Rasul Paulus menceritakan sebuah tempat atau sebuah kota itu tidak cocok. Berarti itu kan tidak teruji. Artinya kitab suci sebagai tulisan-tulisan yang diilhamkan Roh Kudus. Ternyata itu cocok. Nah, itu digambarkan seperti ini. Sebetulnya di balik kisah itu begini. Kira-kira abad ke-5 atau abad ke-6 sebelum Masehi, itu bangsa Athena dilanda wabah penyakit yang mematikan. Ya, epidemi. Epi itu di atas, demos itu rakyat. Jadi kalau masih lokal namanya epidemi.
Kalau sudah meluas mendunia namanya pandemi. Pan itu di mana-mana ya. Seperti sekarang ini. Nah kemudian kapan itu terjadi? Itu malah dicatat oleh Plato. Ini kalau Anda membacanya ada 2 jilid bukunya Plato ya. Bukunya Plato judulnya Hukum, Nomos. Dari 2 jilid bukunya Plato ini kita bisa membaca. Judulnya Nomos. Nah Plato ini yang saya punya ini biasanya saya koleksi dari terbitan Loeb Classical Library dengan bahasa Yunani dan terjemahan bahasa Inggris. Nah di dalam bukunya Plato ini disebutkan kapan kejadiannya pandemi itu. Jadi pada masa Nikitas itu menguasai kota Athena, ketika terjadi pandemi itu, kemudian atas nasihat spiritualis dari Pythia, karena mereka tidak lagi berharap kepada dewa-dewa yang banyak di Athena itu, maka dianjurkan dia untuk menanyakan, meminta nasihat kepada filosof dari Kreta, namanya Epimenides. Lah makanya kapan Epimenides itu datang ke kota Athena, Plato menjelaskan, makanya ada perkiraan sekitar 500 tahun sebelum Masehi tadi, Plato menjelaskan bahwa manusia ilahi itu, katanya dia, telah mendatangi kota kita, dia menulis di situ, Elton de proton persikon deka etesin proteron. 10 tahun sebelum perang Persia. 10 tahun sebelum perang Persia. Itu ada dalam bukunya Plato ini. Nah kemudian rincian dari kisah pandemi tadi, atau kisah epidemi lah itu dimuat dalam banyak buku yang lain. Antara lain karya dari Pausanias ya, karya Pausanias. Ini bukunya. Itu juga isinya adalah description of the Greek. Jadi jilid 1 dan 2. Itu deskripsi tentang Yunani jilid 1 dan 2. Juga Yunani Inggris. Lalu tentang agnostoteo, tentang ilah yang tidak dikenal tadi, secara khusus dikisahkan oleh seorang penulis dari abad kedua namanya Diogenes Laertius. Ini juga dua jilid. Nah, Diogenes Laertius itu masih didukung juga oleh seorang penulis yang lain, ya, penulis yang lain yang juga mengonfirmasi adanya epidemi di kota Athena. Dia menyebutnya begini, ada apa yang dia sebut kulenion agos, wabah sampar. Dan wabah ini menurut penulis yang lain namanya adalah Thucydides dalam bukunya Perang Peloponnesa. Dia mencatat bahwa ada 75.000 dari 100.000 penduduk Athena yang wafat karena kulenion agos atau wabah yang sampar yang mematikan ini. Lalu pada saat itu di buku ini dikisahkan penguasa Athena yang namanya Nikitas putra Niseratus itu atas nasihat dari wanita Pythia yang tidak lain adalah seorang spiritualis tadi, kirimkanlah kapal untuk menjemput Epimenides orang bijaksana itu dari pulau Kreta. Konon dikisahkan ketika datang dia kisahkan kenapa Athena ini dilanda wabah penyakit. Lalu Epimenides dengan bijaksana, dia tentu alam pikir orang waktu itu tentu masih dewa-dewa. Iya. Apakah dewa-dewa yang banyak ini tidak bisa menolong kota ini? Tidak. Kematian terus mewabah, melanda, mematikan bangsa kami. Berarti ada satu ilah, satu sembahan yang kuasanya melebihi dari sembahan-sembahan yang tidak berdaya ini. Besok siapkanlah domba-domba yang hitam, yang putih, yang terbaik. Dan kemudian kemana domba itu melangkah, ketika dia diam jatuh tempat, maka bangunlah mezbah di situ. Lalu dibangunlah mezbah di situ, dan dia berdoa, wahai Tuhan yang tidak dikenal, sembuhkanlah negeri kami. Lalu ketika dia mempersembahkan korban kepada suatu altar yang tidak ada namanya, di tempat itu, maka wabah itu kemudian reda dari Athena. Nah, Paulus kemudian menemukan jembatan
evangelisasi. Allah yang dulu tidak kamu kenal. Berarti itu Allah yang benar, yang menyelamatkan bangsa ini dari wabah penyakit. Allah yang tidak kamu kenal, yang kamu sembah dengan sungguh-sungguh, yang tidak ada patungnya, mesbahnya tidak ada arcanya, cuma ada tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi ini mungkin bagian dari refleksi teologis kita. Jadi artinya ada dimensi teologi spiritual ya. Bahwa kita berharap pada Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha penolong, kuasanya di atas corona, itu betul. Tetapi tidak hanya itu. Kasus Athena berbeda dengan kasus Tulah Mesir, berbeda dengan tempat yang lain. Tapi di atas pandemi ini, di atas wabah ini, pasti ada Tuhan yang lebih berkuasa di atas semuanya seperti yang dialami oleh bangsa Athena yang kemudian dijadikan rujukan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi banyak referensi-referensi yang bisa kita pelajari untuk kita melihat, merefleksi kembali atas pandemi yang sedang kita hadapi ini dari sejarah masa lalu ya, Bah. Iya, banyak sekali itu. Dan itu bisa membuat kita jadi lebih bijaksana menyikapi pandemi yang saat ini kita alami bersama. Jadi, tidak perlu ada keluhan kenapa harus pakai masker, kemudian kenapa kita harus mengarantina diri ya. Semua itu sebetulnya sudah ada contoh-contohnya di masa lalu. Kemudian ada juga, Bah, orang-orang yang melakukan semacam ruatan atau ritual-ritual tertentu untuk mengusir wabah pandemi ini. Menurut Bapak gimana ini? Ya itulah yang tadi saya katakan, saleh tapi salah. Ya. Karena yang dihadapi itu virus yang tidak kelihatan. Referensinya mestinya ya ketika seperti orang Israel disuruh untuk mengkarantina selama 14 hari itu kan supaya tidak terkena dampak dari virus yang sedang mewabah saat itu. Iya. Nah sekarang namanya corona ini dengan segala varian yang lebih ganas ini kan sedang ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan tetapi kita tidak melihatnya. Ya, betul. Ya tentu ruatan semacam itu naif sifatnya. Jadi gini loh, bahwa orang memohon kepada Tuhan yang maha kuasa agar menyelamatkan dunia ini dari wabah, dari pandemi. Itu saya kira doa yang sifatnya universal. Tetapi itu harus lihat kasus by kasus. Tidak bisa dipukul rata. Karena yang dihadapi virus yang tidak kelihatan. Maka kalau dia lompat-lompat kan malah itu menularkan virus kepada yang lain. Nah itu saya kira niatnya saleh tetapi salah. Nah makanya ada tembangnya itu sebetulnya. Itu kalau di para para ahli batin di Ngayuk Jogarta Hadiningrat itu ada tembangnya itu. Oh ya, bisa dicontohkan, Bang. Bisa. Singgah singgah sumingga sumise kang adoh sumingga omring mula bukane sumisio saka praja mami sun caraka balik paringe yang agung. Kira-kira kalau diartikan itu gini. Singgah-singgah sumingga sumisih sumisyo sing adoh. Jadi segala wabah penyakit itu menyingkirlah jauh-jauh. Lalu suminggau mering mulo bukani, kembalilah kepada asal mula. Virusnya jangan mengganggu kita, kira-kira gitu. Sumisyo soko projo mamila, karena ini masih menyangkut projo. Hendaklah menghindar dari negeri saya, itu masih epidemi itu. Epidemi seperti yang dialami di Athena ya. Atau di tanah Mesir itu epidemi karena sumingkiro soko projo mami. Tapi ketika bait terakhir itu dikatakan sun caroko balik paringe yang agung. Caroko balik itu sesungguhnya
ketika Dalang Kondobawono atau Dalang Karurungan itu mengusir Bathara Kala. Hei Kala, asalira saka ora ana baliya marang ora ana. Hei Bathara Kala, asalmu dari tiada, kembalilah kepada tiada. Jadi virusnya itu artinya karena tidak kelihatan tiada, kembali kepada tiada. Bisa ditafsirkan supaya virus itu tidak lagi ada di kalangan kita. Spiritnya itu benar. Dan secara religi dipahami, semua itu adalah paringe yang agung, pemberian dari Tuhan Sang Yang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yeah. Nah, sebetulnya banyak contoh lain juga termasuk di kalangan para pemimpin Kristen, para kiai Kristen di Jawa, yang menyangkut tentang orang-orang yang kelihatannya saleh tetapi salah tadi. Dan orang tidak sadar, sebetulnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Orang cinta agamanya baik, tetapi kalau menjadi fanatik buta tidak baik. Orang percaya bahwa pilihannya paling benar, tapi ketika dia memaksakan pilihannya kepada orang lain juga tidak baik. Orang punya religiositas tinggi, itu terpuji. Tetapi kemudian memandang orang lain semua salah di luar dirinya, itu juga kurang ajar gitu loh. Jadi ini yang oleh Kiai Tosari. Kiai Paulus Tosari itu adalah salah seorang pemimpin gereja Kristen Jawi Wetan setelah Jelesma. Jadi Jelesma kemudian wafat, lalu Kiai Tosari ini sudah madeg pandito di Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kira-kira pada tahun 1848 dia menyusun sebuah buku tembang yang dikenal dengan Suluk Rasa Sejati. Nah, kebetulan pupuhnya juga micil. Suprandiyo samyo ngaku asis tanwruh yen kajlomprong marga suwung ing rasa batine datan darbe rasa kang sejati pan samyo ngapusi marang sukmanipun. Ketika seorang mengaku wasis, mengaku bisa semuanya, padahal sebetulnya ilmunya sepotong-sepotong, itu bisa menyesatkan orang banyak. Ya, dia tidak tahu bahwa dirinya itu sesungguhnya sedang dijelomprongkan, sedang didorong. Siapa dorong? Ya setan. Karena itu sebetulnya manusia itu berada di medan peperangan yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan kan gitu kan. Kemudian kenapa dia sampai bisa dijelomprongkan atau disesatkan oleh setan itu? Karena rasanya suwung. Dia tidak memiliki rasa sejati tadi yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan ketika kemudian dia begitu yakin dengan pendapatnya yang sepihak tadi, sebetulnya dia sedang menipu jiwanya sendiri. Nah, siapa penipu yang sebenarnya? Sopo anut rasa kang sejati. Siapapun yang memiliki rasa sejati, rukun mring yang manon, dia dekat dengan Tuhan. Ini spiritualitas yang sangat tinggi. Sopo manut mring rasa gorohe. Sebaliknya, siapa yang nurut kepada perasaannya yang menipu tadi, iku ngrojoki setan miyang iblis, witing goroh iblis nging yakti yang agung. Jadi sebenarnya sumber dari segala kebohongan, artinya orang saleh bisa ditumpangi oleh kuasa iblis itu untuk apa? Karena kesalehannya. Ingat Begawan Wisrowo yang saleh. Karena merasa diri tahu, maka justru dialah yang menyebabkan lahirnya Rahwana Raja, anak salah kedaden. Nah, begitu juga ini satu catatan kepada para pendeta yang ngaku wasis. Marilah kita
berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Kelihatannya rohani, kelihatannya dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya itu sedang menipu dirinya sendiri. Saya tidak sedang berkata tentang seseorang, tetapi untuk kita semua. Kiranya bangsa ini, bahkan umat manusia ini, segera terhindar dari pandemi. Ya. Bisa berikan closing statement untuk atau pesan untuk pemirsa kita, Bah, di masa pandemi ini? Ya, tentu kita harus lebih maneges kersaning yang agung, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Satu, yang kedua, tidak cepat percaya dengan segala macam berita. Yeah. Karena justru dalam situasi seperti ini harus diimbangi, percayalah dengan jangan gampang percaya. Karena ini penting sekali, karena ini adalah medan peperangan. Kuasa-kuasa yang kita tidak tahu, yang menumpangi pandemi ini, menumpangi epidemi itu untuk meloloskan keinginan-keinginan jahat mereka. Dan orang-orang beriman yang cenderung saleh, jangan sampai kita salah. Ya. Itu saja saya kira. Oh iya. Baik, terima kasih, Bah. Ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom. Shalom.